Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu tahu bahwa kita mempunyai begitu banyak alat elektronik dan membutuhkan listrik, energi listrik untuk menghidupkan. Meskipun peralatan elektronik kita itu canggih sekali, tapi kalau tidak terhubung pada sumber energi listrik, maka tidak ada manfaatnya. Dan menurut saya itu seperti diri kita. Kita ini juga kalau dibandingkan sebuah alat atau mesin yang sangat canggih sekali. Bisa berfungsi dengan segala macam fungsi yang menakjubkan. Bahkan bisa memperbaharui diri, bisa menciptakan sesuatu yang baru terus-menerus. Karena canggih sekali. Namun, kalau tidak terhubung pada power, sumber energi yang sejati, ya tidak bisa bermanfaat. Tidak banyak manfaatnya. Kalau alat elektronik terhubung pada listrik, kita terhubung pada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber energi, sumber tenaga, sumber kehidupan yang membuat seluruh sistem yang ada dalam diri kita ini bisa berjalan dengan baik. Dan apa yang membuat kita terhubung dengan Tuhan? Doa, komunikasi. Dan komunikasi serta doa itu mempunyai berbagai macam aspek, terutama berkaitan dengan kualitas relasi. Kalau hubungannya baik, maka relasinya juga baik. Kalau komunikasinya intensif, maka relasinya juga mendalam. Dan bagaimana kita berelasi dengan seseorang, itu menentukan sikap kita. Juga menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita dekat dengan seseorang, dimintai tolong itu kita rasanya dengan senang hati mengerjakan. Malah kalau kita tidak melakukan apa yang diminta, kita merasa kurang enak. Tapi kalau tidak ada relasi, menolaknya kita juga mudah. Maaf, saya tidak bisa. Dan tidak ada apa-apa, ringan saja. Maka di dalam relasi-relasi kita itu bobotnya macam-macam. Ada teman, ada sahabat, ada cuman kenal-kenal saja, ada keluarga. Ya. Ada yang sama sekali justru berseberangan. Dan tentu sikap kita kepada mereka itu berbeda, tergantung kualitas relasi kita. Kalau kita dengan orang tua, dengan keluarga ya pasti nyaman, ngobrol juga tidak khawatir, dan segala macam. Pasti yakin diterima dan sebagainya. Karena keluarga sendiri. Relasinya bukan berdasarkan baik buruk, benar salah. Karena memang sudah menjadi belonging satu sama lain. Nah, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Apakah Tuhan itu jauh? Kita tidak punya relasi apa-apa? Atau Tuhan itu seperti hakim yang mengadili? Oh, ini kalau jelek dihukum, kalau baik dikasih reward. Apakah Tuhan seperti itu? Atau Tuhan adalah Bapa yang baik, yang tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Nah, pasti beda sekali relasinya. Atau Tuhan seperti polisi yang selalu mengawas-awasi kita dan melihat kapan kita melanggar. Nah, lalu kita tangkap. Kalau Tuhan dihayati dalam bentuk relasi yang seperti itu, tentu sikap kita, hidup kita juga berbeda. Karena kemudian kita terhubung dengan sumber yang memang mempengaruhi seluruh sistem di dalam diri kita. Maka kita perlu membangun relasi yang akrab, yang dekat. Tuhan Yesus sendiri mengajar kepada kita bahwa Allah adalah Bapa kita. Dan itu mengubah segala-galanya. Lah Bapak kita itu Allah, mau apa lagi? Semua persoalan sudah selesai dengan relasi yang sedemikian itu.
Persoalannya apakah benar kita mempunyai relasi yang sedemikian dekat dengan Allah? Atau itu hanya sekedar konsep bahwa Allah adalah Bapa, tapi relasinya nggak ada. Seperti suami istri, konsepnya, statusnya suami istri, tapi relasinya nggak ada. Suami istri tapi satu kemana, satu kemana. Bisa jadi begitu. Maka kita perlu membangun komunikasi dan relasi yang baik dengan Allah. Supaya memang bukan hanya mempunyai konsep Allah sebagai Bapa, sebagaimana diajarkan Tuhan, tetapi memang relasinya sedemikian dekat. Sehingga banyak persoalan sebetulnya bukan persoalan lagi. Karena Allah sebagai Bapa kita yang pasti membereskan semua persoalan kita. Bahkan tanpa diminta. Karena memang relasinya begitu dekat. Dan kita juga percaya penuh. Persoalannya apakah kita terus-menerus bisa membangun relasi sedemikian dekat. Caranya ya sudah berdoa. Karena itu doa bukan masalah kata-kata yang terungkap, bukan. Tetapi masalah terhubung, bahwa saya terhubung begitu dekat dengan Tuhan. Terhubung sedemikian mesra dengan Allah sebagai Bapa. Bahkan kalau perlu dalam doa tidak perlu kata-kata. Cukup duduk diam, tenang, hening, dan kemudian mempunyai relasi yang begitu mesra. Muncul keyakinan, muncul juga inspirasi yang mendorong kita mengambil tindakan-tindakan yang bermakna sesuai dengan relasi kita dengan Tuhan. Maka doa itu penting sekali. Tidak masalah isinya, tidak masalah kata-katanya. Tetapi bagaimana kita terhubung begitu dekat. Relasi kita menjadi begitu akrab, itu yang penting. Karena itu berdoa bukan sekedar ketika kita perlu lalu berdoa. Ya relasinya hanya sekedar kalau kita perlu. Berdoa adalah sebuah kesempatan untuk menikmati kebersamaan dan relasi yang menguatkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Karena itu menikmati kebersamaan dengan Allah itu adalah kesempatan membangun relasi yang sangat dalam. Bahkan ketika kita sudah begitu dalam berelasi, kata-kata tidak lagi begitu relevan. Suami istri, orang tua dengan anak yang relasinya begitu bagus, tanpa banyak kata-kata bisa mengerti apa yang menjadi harapan masing-masing. Demikian juga dalam doa kepada Allah Bapa kita. Yang utama adalah mari menikmati kebersamaan dengan Allah dalam doa. Menikmati kasih, perhatian, dan relasi yang begitu dekat dengan Tuhan dalam doa. Tidak ada shortcutnya. Dibangun sedikit demi sedikit dalam ketenangan, ketekunan, keikhlasan, dan cinta yang mendalam. Saya percaya sebagaimana relasi-relasi kita dengan yang lain menentukan kualitas hidup kita, demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai relasi yang dekat, mendalam, akrab, pasti hidup kita dalam kedamaian, ketenangan, syukur, dan sukacita. Karena kita kemudian mengetahui dan merasakan dan mengalami sendiri betapa Allah sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with God because you are loved. Tuhan memberkati.